Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Prof. Puji selaku dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai kerangka konseptual akuntansi dan pelaporan keuangan. Untuk yang selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan rekan dari kelompok saya. Yang pertama ada Karen Freti Irene dengan NIM belakang 068. Dan yang kedua ada saya sendiri, Siti Tanzania Rahmadini dengan NIM belakang 070. Dan selanjutnya ada Muhammad Altaf Makmur Aziz dengan NIM belakang 071. Yang selanjutnya ada Novia Linda Saputri dengan NIM belakang 108, ada Nandira Apriandini dengan NIM belakang 084, dan ada Maulana Ahmad Ramadhani dengan NIM belakang 134. Nah, untuk materi yang pertama akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, untuk submateri yang pertama, kita membahas terkait klasifikasi dan konflik kepentingan kerangka konseptual akuntansi dalam pelaporan keuangan. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan terkait klasifikasi dan juga konflik kepentingan kerangka konseptual akuntansi dalam pelaporan keuangan, sebenarnya apa sih teman-teman kaitannya antara kerangka konseptual akuntansi dengan pelaporan keuangan? Kenapa sih antara kedua hal tersebut, antara kerangka konseptual dan juga pelaporan keuangan, mereka ini saling berkaitan? Nah, jadi teman-teman, kenapa mereka bisa saling berkaitan? Sebab melalui kerangka konseptual akuntansi, pelaporan keuangan itu menjadi pedoman yang diaju sebelum menyusun pelaporan keuangan. Jadi maksudnya seperti ini. Kerangka konseptual itu menjadi acuan atau pedoman yang diaju sebelum seorang akuntan itu membuat pelaporan keuangan. Nah, maksudnya gimana? Jadi, kerangka konseptual itu menjadi bagian penting dalam pelaporan keuangan, yakni berperan sebagai acuan atau pedoman ketika seorang akuntan itu membuat pelaporan keuangan. Tetapi, tidak hanya di situ saja nih teman-teman. Kerangka konseptual itu juga menjadi acuan utama sebelum mengembangkan standar ataupun kebijakan akuntansi yang nantinya akan diberlakukan. Nah, jadi kerangka konseptual ini gak hanya berperan di dalam satu lini saja ya teman-teman, tetapi berperan juga di beberapa aspek akuntansi yang menjadi pedoman untuk menyusun sebuah strategi ataupun standar ataupun pencatatan yang dilakukan untuk membuat laporan keuangan. Oke, kita beralih ke slide yang berikutnya. Kerangka konseptual itu dibagi menjadi 3 level teman-teman. Nah, ini berdasarkan International Financial Reporting Standard. Kerangka konseptual diklasifikasikan menjadi 3 level. Ada level pertama yang membahas terkait tujuan laporan keuangan, kemudian level yang kedua itu membahas terkait karakteristik keuangan dan juga unsur laporan keuangan, dan level yang ketiga ini membahas terkait recognition, measurement, and disclosure concept. Oke, kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari level yang pertama. Level yang pertama ini membahas terkait tujuan laporan keuangan. Nah, seperti yang tertera di dalam PPT, tujuan laporan keuangan sebagai penyedia informasi keuangan perusahaan kepada pihak penyedia modal. Nah, ini dapat memberikan manfaat berupa informasi keuangan kepada investor. Jadi teman-teman, pelaporan keuangan itu dibuat untuk tujuan memberikan informasi kepada pihak-pihak yang menjadi penyedia modal atau kreditor di dalam suatu perusahaan. Nah, ini seperti investor, kemudian pihak bank, pemasok, dan juga lain sebagainya. Untuk menentukan keputusan terkait pemberian modal kepada perusahaan terkait, apakah diputuskan untuk diberikan suntikan modal ataupun tidak melalui analisis pelaporan keuangan. Nah, ini aktivitasnya seperti yang pertama ini bisa membeli atau menjual instrumen efek perusahaan terkait apa nantinya investor apakah membeli efek dari perusahaan itu bisa berupa modal saham ataupun juga obligasi ataupun juga instrumen keuangan yang lain. Dan kemudian aktivitas contoh yang berikutnya itu seperti halnya dengan pengambilan keputusan oleh penyedia pinjaman ataupun penyedia sumber daya. Ini berlaku bagi bank ataupun juga pemasok. Oke, kita beralih ke level yang kedua membahas terkait karakteristik keuangan dan unsur laporan keuangan. Nah, jadi di dalam level yang kedua ini teman-teman terkait karakteristik kualitatif itu membahas laporan keuangan sebagai sumber informasi akuntansi setidaknya dapat membedakan antara informasi yang lebih berguna dengan informasi yang kurang bermanfaat, yang tentunya dari informasi tersebut digunakan oleh pemegang kendali ataupun pihak yang membutuhkan informasi itu digunakan untuk mengambil keputusan. Nah, perlu diketahui juga di dalam karakteristik kualitatif itu terdapat 2 poin utama yang berkaitan dengan karakteristik dan juga unsur laporan keuangan. Jadi di dalam level kedua ini memuat 2 hal ini ya teman-teman. Untuk yang pertama kita membahas terkait kualitas fundamental. Ini yang dimaksud termasuk dalam karakteristik keuangan ya teman-teman. Jadi untuk menghasilkan pelaporan keuangan yang memiliki kualitas fundamental atau memperhatikan segala aspek itu harus memiliki beberapa hal-hal tertentu nih teman-teman, seperti relevance yang dimaksud memiliki nilai prediksi dan juga memiliki nilai konfirmasi. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang memiliki kualitas fundamental itu harus memuat karakteristik relevance. Nah, di dalam karakteristik relevance juga ada 2 poin utama untuk menghasilkan pelaporan keuangan yang memiliki kualitas fundamental, dan melalui kualitas fundamental tersebut pelaporan keuangan memiliki kualitas yang relevan juga di keadaan ekonomi yang sebenarnya. Nah, ini yang pertama, memiliki nilai prediksi. Jadi laporan keuangan itu dapat membantu penggunanya dalam memprediksi hasil kinerja yang akan diperoleh. Nah, itu yang dimaksud dengan memiliki
memiliki nilai prediksi. Kemudian yang kedua, memiliki nilai informasi. Maksudnya gimana? Laporan keuangan itu dapat membantu mengkonfirmasi penggunanya terkait benar atau salahnya ekspektasi laporan keuangan di periode sebelumnya. Oke, kita kemudian beralih ke pelaporan keuangan yang memiliki kualitas fundamental itu juga harus bisa merepresentasikan kondisi ekonomi perusahaan yang sebenarnya. Nah, ini terdapat beberapa ketentuan dalam menghasilkan pelaporan keuangan yang bisa merepresentasikan kondisi keuangan yang sebenarnya. Itu terdiri atas completeness, neutrality, and free from error. Untuk yang pertama, completeness. Maksud dari completeness itu di dalam laporan keuangan harus menyajikan informasi yang paling penting secara keseluruhan dan harus memenuhi kriteria penyajian yang pelaporannya itu cukup wajar ya teman-teman. Kemudian poin yang kedua, neutrality. Di dalam pelaporan keuangan itu informasinya tidak boleh hanya ditujukan oleh satu pihak saja, tetapi harus bisa ditujukan oleh berbagai pihak, entah itu pihak pemerintah, kemudian pihak pemegang kuasa di dalam suatu perusahaan, kemudian pemasok, customer, dan juga orang-orang yang mungkin ingin mempelajari pelaporan keuangan di dalam suatu perusahaan. Nah, jadi pelaporan keuangan itu tidak boleh hanya disajikan untuk satu kepentingan pihak saja. Oke, kita kemudian beralih ke poin yang ketiga, yaitu free from error. Nah, di dalam pelaporan keuangan itu harus outputnya bebas dari kesalahan. Maksudnya adalah ketika seorang akuntan mendeskripsikan suatu kondisi ekonomi di dalam perusahaan melalui pencatatannya, itu tidak boleh terdapat kesalahan persepsi teman-teman. Baik itu kesalahan persepsi ataupun juga kesalahan pencatatan atau bahkan terjadi kelalaian pendeskripsian kondisi ekonomi yang bisa memicu terjadinya error. Oke, kita beralih ke unsur meningkatkan kualitas laporan keuangan. Nah, ini masih berkaitan dengan level kedua yang membahas terkait dengan karakteristik keuangan dan juga unsur laporan keuangan. Di dalam unsur meningkatkan kualitas laporan keuangan itu terdapat 4 unsur ya teman-teman untuk menghasilkan pelaporan keuangan yang dapat meningkatkan kualitas perusahaan. Ini sebagai sarana untuk mengevaluasi kinerja perusahaan ya. Untuk yang pertama ini ada comparability, yang kedua verifiability, yang ketiga timelines, dan yang keempat understandability. Nah, jadi untuk yang pertama comparability, laporan keuangan itu harus dibandingkan dengan laporan keuangan milik perusahaan lain yang sejenis, atau laporan keuangan juga harus bisa dibandingkan dengan laporan keuangan di periode sebelumnya. Kemudian verifiability, laporan keuangan itu harus dapat diverifikasi dan diuji kewajarannya oleh seorang akuntan lain atau akuntan publik. Kemudian yang ketiga timelines, laporan keuangan itu harus disajikan tepat waktu dengan tujuan agar pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para pemegang kuasa utama di dalam perusahaan dapat dilakukan dengan tepat waktu. Ini dapat dicontohkan dengan di dalam suatu perusahaan itu harus melaporkan laporan keuangan tahunannya itu harus disajikan pada akhir periode sebelum para pemegang keputusan itu mengambil keputusan yang akan dilakukan untuk periode berikutnya. Kemudian yang keempat understandability. Penyajian laporan keuangan itu harus dapat dipahami oleh akuntan dan juga orang-orang yang memahami bisnis. Dan penyajian laporan keuangan itu juga harus tidak hanya dipahami oleh dua orang tersebut, tetapi juga bisa dipahami oleh orang-orang yang ingin mempelajari laporan keuangan dan juga orang-orang yang ingin menganalisis laporan keuangan. Jadi penyajian laporan keuangan itu hendaknya harus bisa dipahami oleh berbagai pihak. Oke, kita beralih ke level yang ketiga dalam klasifikasi kerangka konseptual akuntansi. Nah, di sini level yang ketiga membahas terkait recognition, measurement, dan disclosure concept. Di dalam level ketiga ini terdapat asumsi dasar untuk menghasilkan pelaporan keuangan yang memiliki manfaat lebih berupa informasi yang bebas dari bias. Nah, di dalam kondisi perusahaan itu harus diasumsikan dengan 5 hal yang menurut klasifikasi ketiga ini penting untuk menghasilkan pelaporan keuangan yang bebas dari bias. Ini yang pertama ada economic entity, yang kedua going concern, yang ketiga monetary unit, yang keempat periodicity, dan yang kelima accrual of accounting. Untuk yang pertama economy entity, perusahaan itu harus terpisah dari pemilik dan juga unit perusahaan lain. Kemudian pada poin going concern, perusahaan itu dianggap sebagai entitas yang memiliki keberlanjutan hingga di masa yang akan datang. Kemudian poin yang ketiga monetary unit, perusahaan harus memiliki satuan uang dalam mengukur kegiatan ekonominya. Kemudian yang keempat periodicity, perusahaan harus melakukan pelaporan keuangan di tiap periodenya. Dan yang kelima accrual basis of accounting, perusahaan dalam pencatatannya itu harus menggunakan pencatatan basis accrual, yakni ketika transaksi yang terjadi di dalam suatu perusahaan itu dapat langsung dilakukan pencatatan ketika transaksi itu terjadi. Oke, untuk pemaparan di materi yang berikutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai perumusan tujuan laporan keuangan. Nah, perumusan tujuan laporan keuangan adalah dasar utama dalam merumuskan teori akuntansi, karena dari tujuan inilah yang harus diusun oleh ilmu adiguna. Terdapat berbagai rumusan tujuan laporan keuangan yang berbeda-beda tergantung pada sumber dan juga perspektif yang digunakan. Nah, untuk tujuan yang pertama yaitu untuk memenuhi kepentingan investor. Yang pertama untuk menyediakan informasi bagi investor, kreditor, dan pemakai lain untuk mengambil keputusan ekonomi secara rasional. Yang kedua, memberikan informasi tentang penerimaan kas dari dividen, bunga, dan juga transaksi keuangan lainnya. Untuk mengevaluasi juga jumlah waktu dan ketidakpastiannya. Yang selanjutnya ada menyajikan data mengenai sumber ekonomi perusahaan, klaim terhadapnya, serta faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan komposisi dan jumlah sumber ekonomi tersebut.
Nah, untuk tujuan yang selanjutnya yaitu untuk memenuhi kepentingan masyarakat luas dan juga pemerintah. Yang pertama, untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pemerintah serta masyarakat luas untuk mengevaluasi tanggung jawab sosial perusahaan. Yang selanjutnya ada menyediakan informasi mengenai pertukaran-pertukaran yang terjadi antara perusahaan dengan lingkungan alam dan sosialnya. Yang selanjutnya ada menyediakan informasi mengenai manfaat social benefit dan juga biaya social cost yang ditimbulkan akibat operasi perusahaan untuk jangka waktu periode tertentu. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka konseptual. Pedoman atau dasar yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan agar lebih terstruktur, konsisten, dan mudah dipahami oleh pengguna laporan. Bisa dibilang ini seperti peta yang membantu akuntan dalam membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standar. Nah, tujuan utama dari kerangka konseptual itu juga ada. Terdapat 4 tujuan utama dalam kerangka konseptual. Yang pertama ada menyediakan pedoman dalam penyusunan standar akuntansi. Yang kedua, membantu penyusunan laporan keuangan dalam membuat keputusan akuntansi. Yang ketiga, membantu pengguna laporan keuangan memahami dan menginterpretasikan informasi yang disajikan. Dan terakhir, menyediakan dasar bagi auditor dalam mengevaluasi laporan keuangan. Slide selanjutnya yaitu unsur dalam kerangka konseptual. Terdapat beberapa unsur. Yang pertama ada tujuan laporan keuangan, karakteristik kualitatif informasi keuangan, elemen laporan keuangan, pengakuan dan pengukuran, yang terakhir asumsi dasar. Kita akan bahas unsur yang pertama yaitu tujuan laporan keuangan. Nah, ini memberikan informasi keuangan yang berguna bagi investor, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya. Lalu unsur yang kedua yaitu karakteristik kualitatif informasi keuangan. Nah, ini informasi harus relevan dan andalan atau faithful representation, serta memiliki keterbandingan, keterpahaman, dan ketepatan waktu. Dan unsur yang ketiga adalah elemen laporan keuangan. Ini lebih ke aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Lalu unsur yang keempat yaitu pengakuan dan pengukuran. Ini menjelaskan kapan suatu elemen itu diakui dalam laporan keuangan dan bagaimana cara mengukurnya, misalnya berdasarkan nilai historis atau nilai wajar. Lalu unsur yang kelima, yang terakhir, yaitu asumsi dasar. Ini mengacu pada prinsip kelangsungan usaha atau going concern, itu basis akrual dan entitas ekonomi. Laporan-laporan lain. Yang pertama, laporan posisi keuangan. Di akhir periode, salah satu yang diharuskan adanya laporan posisi keuangan untuk memberi gambaran tentang performa perusahaan. Unsur-unsur yang berkaitan langsung dengan posisi keuangan didefinisikan sebagai berikut. Aset adalah sumber daya yang dikuasai entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi masa depan. Yang kedua, liabilitas merupakan kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu. Selanjutnya, ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitas. Laporan yang kedua, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan tahunan berdasarkan PSAK dan menunjukkan laba atau rugi dari sebuah perusahaan untuk periode tertentu. Laporan laba rugi menyajikan item kinerja untuk melihat kinerja perusahaan. Laporan laba rugi berisi yang pertama, penghasilan. Definisi penghasilan dapat meliputi pendapatan dan keuntungan. Pendapatan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas biasanya dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Selanjutnya beban. Definisi beban mencakup kerugian maupun beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa. Laporan yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. Di dalam laporan perubahan ekuitas memberikan gambaran mengenai besarnya saldo modal perusahaan yang dipengaruhi laba dan rugi pada suatu periode tertentu. Laporan yang keempat, laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan perputaran kas yang dibagi ke dalam 3 kategori, yaitu arus kas investasi, arus kas pendanaan, dan arus kas operasi. Dan laporan yang terakhir, catatan atas laporan keuangan. CALK atau catatan atas laporan keuangan menyajikan penjelasan dari laporan keuangan neraca laba rugi, perubahan modal, dan arus kas perusahaan serta informasi yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan. Nah, materi selanjutnya kita akan membahas mengenai taksonomi karakteristik normatif pada pernyataan akuntansi. Sebuah laporan keuangan harus mencerminkan standar kualitas yang tinggi.
Hal itu berguna untuk memastikan transparansi dan juga keandalan informasinya. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh Arthur Levitt yang pernah menjabat sebagai Ketua Securities and Exchange Commission atau biasa disingkat menjadi SEC di Amerika Serikat. Nah, taksonomi karakteristik normatif ini dapat dikategorikan menjadi 3 karakteristik utama. Apa saja? Jadi, 3 karakteristik utama dari karakteristik normatif itu antara lain yang pertama, ada karakteristik formasional, yaitu sebuah karakteristik yang berkaitan dengan pengembangan pernyataan-pernyataan akuntansi dan juga evaluasi selanjutnya mengenai kegunaannya. Hal yang mencakup pada karakteristik ini itu meliputi aspek-aspek kejelasan, konsisten, dan keterbandingan dalam penyajian sebuah informasi keuangan. Untuk karakteristik selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya yaitu karakteristik operasional, yaitu terkait dengan implementasi dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh standar akuntansi. Ini mencakup aspek-aspek seperti keandalan, ketepatan waktu, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang terakhir, karakteristik informasional, berkaitan dengan kemampuan laporan keuangan dalam menyediakan data yang berguna untuk pengambilan keputusan. Ini mencakup aspek-aspek seperti relevansi, keterbacaan, dan kelengkapan informasi yang disajikan. Dengan memperhatikan ketiga karakteristik normatif ini, pernyataan akuntansi diharapkan dapat memenuhi kebutuhan penggunaan laporan keuangan dan mencapai tujuan laporan keuangan yang transparan secara akuntabel. Sekian untuk presentasi yang bisa kelompok kami sampaikan. Bila terdapat salah kata atau perbuatan mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.